Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Ifani Musdalifa dari 12 IPS 2 asal sekolah SMA Negeri 92 Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Maroko atau negara berkembang di benua Afrika. Ini adalah lambang dan bendera negara Maroko. Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudra Atlantik. Secara geografis, memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun dan pegunungan yang terjal. Ia merupakan salah satu dari hanya 3 negara yang memiliki garis pantai di Samudra Atlantik dan juga di Laut Mediterania. Maroko memiliki sejarah yang berbeda dengan negara-negara tetangganya. Maroko mencaplok wilayah pada tahun 1975 yang mengarah ke perang gerilya dengan pasukan adat sampai gencatan senjata pada tahun 1991. Maroko adalah sebuah monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas, terutama dalam militer, kebijakan luar negeri, dan urusan agama. Raja dapat mengeluarkan dekret yang disebut dengan dahirs yang memiliki kekuatan hukum. Sejarah tempat tinggal manusia di Maroko terbentang sejak Paleolitik bawah, dengan yang paling awal dikenal sebagai Jebel Ihroud. Jauh kemudian Maroko adalah bagian dari budaya Ibero-Rusian, termasuk Tafarold. Rekaman sejarah Maroko dimulai dengan penjajahan Fenisia di pantai Maroko antara abad ke-6 sampai 8 sebelum Masehi. Meskipun daerah tersebut dihuni oleh Berber asli selama sekitar 2000 tahun sebelum itu. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, negara kota Kartago memperluas hegemoni atas wilayah pesisir. Pada pertengahan abad ke-5 Masehi, itu dikuasai oleh Vandal, sebelum ditemukan kembali oleh Kekaisaran Bizantium pada abad ke-6. Wilayah itu ditaklukkan oleh kaum muslim pada awal abad ke-8 Masehi, tetapi memisahkan diri dari Kekhalifahan Umayyah setelah pemberontakan Berber tahun 740. Setelah setengah abad kemudian, negara Maroko didirikan oleh dinasti Idrisid. Geografi. Maroko terbentang dari Laut Mediterania dan Samudra Atlantik di utara dan barat, masing-masing ke daerah pegunungan besar di bagian dalam, sehingga Gurun Sahara di ujung selatan. Maroko adalah negara Afrika Utara yang terletak di ujung barat Laut Afrika, ujung benua Eropa. Selat Gibraltar memisahkan Spanyol dari Maroko dengan rentang air 13 km atau 8,1 mil. Maroko berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara, di barat, dan Laut Mediterania di utara. Wilayah Maroko sebagian besar bergunung-gunung. Pegunungan Atlas membentang dari utara tengah ke barat daya, mengembang ke sekitar 1.350 km atau 840 mil dan merupakan tulang punggung negara. Di sebelah utara pegunungan Atlas ada pegunungan Rif, rantai yang membuat bagian dari pegunungan Sierra Nevada di Andalusia, Spanyol. Kisaran besar berkembang menjadi 250 km atau 160 mil dari Tinger di barat ke Nador ke arah timur. Politik Maroko terjadi dalam rangka monarki konstitusional parlementer, di mana Perdana Menteri Maroko adalah kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif berada di tangan pemerintah dan 2 kamar di parlemen, Majelis Perwakilan Maroko dan Majelis Dewan. Konstitusi Maroko mengatur monarki dengan parlemen dan peradilan yang independen. Pada 17 Juni 2011, Raja Muhammad IV mengumumkan serangkaian reformasi yang akan mengubah Maroko menjadi monarki konstitusional. The Economist Intelligence Unit memberi Maroko rezim hibrida pada 2019. Pembagian administratif. Di Maroko, 72 subsidi administratif tingkat kedua adalah 13 prefektur dan 62 provinsi. Mereka adalah subsidi dari 12 wilayah Maroko yang dibagi lagi menjadi 62 provinsi dan 13 prefektur. Setiap prefektur atau provinsi dibagi menjadi arrondissement. Hanya di prefektur di beberapa wilayah metropolitan, kota madya, commune sing commune, atau kota madya perkotaan, commune urban sing commune urban, di area
kota lainnya, dan distrik circle di daerah pedesaan. Distrik dibagi menjadi kota madya pedesaan. Satu prefektur juga dibagi menjadi beberapa prefektur prefektur mirip dengan distrik, kecuali mereka mengelompokkan beberapa arrondissement, bukan kota madya pedesaan. Wilayah Tanajat, Titwan, Al-Haima, Ashraq, Fasmaknas, Al-Rabat, Sila, Al-Kitnitra, Bani Milal, Kunifrah, Al-Ba'ar, Baida, Sitat, Kis, Asifi, Daria, Tali, Lalit, Susmasa, Kulmim, Wadinun, Aliyun, Al-Sakiyat, Al-Hamra, Adal Kilat, Wadila, Al-Dihiba. Ekonomi Maroko dianggap sebagai ekonomi yang relatif liberal, yang diatur oleh hukum penawaran dan pemerintahan. Sejak tahun 1993, Maroko telah mengikuti kebijakan privatisasi sektor ekonomi tertentu yang dulu berada di tangan pemerintah. Maroko telah menjadi pemain utama dalam urusan ekonomi Afrika dan merupakan ekonomi Afrika kelima terbesar berdasarkan PDB atau PPP. Forum Ekonomi Dunia menempatkan Maroko sebagai ekonomi paling kompetitif pertama di Afrika Utara. Dalam laporan daya saing Afrika 2014 sampai 2015, sektor jasa penyumbang lebih dari setengah dari PDB. Industri yang terdiri dari pertambangan, konstruksi, atau manufaktur adalah seperempat tambahan. Sektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor pariwisata, telekomunikasi, dan tekstil. Maroko bagaimanapun masih tergantung pada tingkat yang tidak tepat pada pertanian, yang menyumbang sekitar 14% dari PDB, tetapi mempekerjakan 40-45% dari populasi Maroko. Dengan iklim semi kering, sulit untuk memastikan curah hujan yang baik, dan PDB Maroko bervariasi tergantung pada cuaca. Kehati-hatian fiskal memungkinkan dilakukan kondisionalisasi dengan defisit anggaran dan utang turun sebagai presentasi dari PDB. Demografi. Jumlah penduduk Maroko pada tahun 2014 adalah 33.848.242. Mayoritas orang Maroko adalah keturunan Arab. Mereka yang diidentifikasi sebagai Arab Berber secara genetik dekat dengan Berber non-Arab, menunjukkan bahwa proses Arabisasi hampir seluruhnya bersifat budaya daripada genetik. Beberapa orang Maroko mengidentifikasi diri mereka sebagai Berber melalui bahasa lisan, melalui campuran ikatan keluarga atau suku atau teritorial, atau melalui keduanya. Beberapa memperkirakan keberadaan Berber berusia 8.000 tahun lebih. Negara berdaulat tertua yang diketahui di Maroko adalah Kerajaan Berber Mauretania yang didirikan pada tahun 110 sebelum Masehi. Bagian dari wilayah utara Maroko adalah untuk periode terbatas di bawah kekuasaan Romawi dan Kerajaan Bizantium, kadang-kadang dalam aliansi dengan suku Berber asli seperti salah satu Julian, Pangeran Cita. Jumlah minoritas Yahudi telah menurun secara signifikan sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Saat ini terdapat 2.500 orang Yahudi Maroko di dalam negeri. Ini adalah populasi rata-rata penduduk Maroko dari tahun 1962 sampai 2018. Kelompok etnisnya itu wanita Berber di Taflit, Arab dan Berber 99%, lainnya 1%. Bahasa Arab
resmi, Berber resmi, Prancis seringkali berbahasa bisnis, pemerintah, dan diplomasi. Agama Sunni Islam 99% resmi, kurang 0,1 Syiah, 1% lainnya termasuk Kristen, Yahudi, dan iman Bahai. Budaya. Dari aspek tradisi digunakan adalah tradisi suku Berber yaitu penduduk asli masyarakat Maroko yang terkenal dengan tarian Gwendera dan tari perutnya yang menggabungkan budaya musik Arab dan suku Berber serta masakan dari negara Maroko cenderung bercita rasa Timur Tengah dengan campuran Mediterania. Pengaruh dari budaya Eropa adalah penggunaan bahasa Prancis sebagai bahasa kedua di Maroko dan dijadikan sebagai bahasa komunikasi di lembaga pendidikan dan lembaga administrasi. Akan tetapi, budaya Timur Tengah lebih kental di Maroko dan mendominasi di masyarakat Maroko, baik masyarakat pesisir, pegunungan, perkotaan, dan pedesaan. 446.550 km persegi luas wilayah Maroko. Batas wilayah Maroko terletak di benua Afrika bagian utara dengan batas wilayah sebelah utara negara Spanyol, di benua Eropa dipisah oleh Selat Gibraltar, sebelah selatan negara Aljazair, sebelah barat daya negara Sahara Barat, sebelah barat Samudra Atlantik, sebelah barat laut Samudra Atlantik. Ini adalah peta negara Maroko. Ini adalah Samudra Atlantik. Ini negara Sahara, ini Algeria. Ini Spanyol. Sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.